itu dibagi per jenjangnya. Mulai dari yang jenjang pertama, POP, kemudian pengawas operasional media, dan pengawas operasional utama. Nah, di skema POP sendiri ada 8 unit kompetensi untuk skema pengawas operasional pertama, kemudian 8 juga untuk skema pengawas operasional media, dan ada 7 untuk skema pengawas operasional utama. Nah, jadi yang akan kita pelajarin selama 3 hari ke depan, itu ada 8 unit kompetensi. Nah, yang mana 2 hari akan kita bahas hari ini, 3 hari besok, dan 3 harinya lagi di hari Rabu, hari Kamis maksudnya. Adapun ke 8 unit kompetensi itu yang pertama terkait melaksanakan yang namanya peraturan perundang-undangan terkait keselamatan pertambangan. Nah, di sini ada kata-kata peraturan perundang-undangan. Terkait peraturan perundang-undangan sendiri, mungkin Bapak sekalian yang sudah pernah ikut awareness mungkin atau yang sudah pernah mendapatkan pelatihan apakah itu K3 umum atau mungkin K3 pertambangan. Nah, peraturan perundang-undangan ini sendiri ada hierarkinya. Mulai dari yang paling tinggi itu sendiri ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terkait ketenagakerjaan itu ada di pasal 27 ayat 2. Di sana dikatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, jadi secara hak kita sebagai warga negara juga berhak ini mendapatkan pekerjaan, berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Ditentukan dengan apa? Ada ditetapkan atau ada dirumuskan yang namanya upah minimum. Baik itu mungkin provinsi ataupun kota madya. Ditentukan lagi apakah itu menurut dari tingkat 1 ataupun tingkat 2-nya. Kemudian setelah Undang-Undang Dasar 1945 turunannya adalah undang-undang. Kalau misalkan terkait ketenagakerjaan ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, mungkin yang baru sekarang yang sedang direvisi. Nah, RUU Law Omnibus Law itu terkait ketenagakerjaan yang baru yang memang sekarang lagi ada pro kontra. Kemudian terkait K2 keselamatan kerja ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Begitu dan undang-undang setelah undang-undang turunan selanjutnya adalah setingkat peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, instruksi presiden. Nah, itu. Kemudian setelah itu turunannya lagi apa? Setingkat menteri. Apakah itu Kepmen, keputusan menteri atau peraturan menteri. Begitu. Setelah itu di bawahnya apalagi ada surat edaran atau surat keputusan sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Kemudian ada kalimat kata selanjutnya terkait keselamatan pertambangan. Nah, apa yang dimaksud dengan keselamatan pertambangan? Keselamatan pertambangan itu adalah segala upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai yang namanya keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan juga keselamatan operasional pertambangan. Nah, mungkin Bapak sekalian yang mana notabene perusahaannya sudah menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan atau SMKP mungkin sudah terbiasa dengan hal ini. Terkait ketiga pertambangan itu seperti apa? Bagaimana caranya kita menjamin tenaga kerjanya tetap sehat, tetap selamat, kemudian lingkungannya juga sehat. Seperti itu. Kemudian terkait keselamatan operasional, kita menjamin bahwasannya peralatan, sarana, prasarana, instalasi, alat kerja, semua berada pada keadaan yang aman, selamat, dan dapat digunakan sewaktu-waktu. Nah, itu dia untuk keselamatan pertambangan. Jadi terkait peraturan keselamatan pertambangan sendiri, ya yang terbaru sekarang ada di Kepmen 1827 tahun 2018 tentang kaidah pertambangan yang baik. Yang mungkin nanti akan kita bahas di materi peraturan K3 pertambangan. Kemudian untuk unit kompetensi yang kedua, melaksanakan tugas dan tanggung jawab keselamatan pertambangan pada area yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, kata pertama ada tugas dan tanggung jawab keselamatan pertambangan. Terkait tugas dan tanggung jawab ini sendiri, nah karena kita hari ini belajar terkait skema pengawas operasional pertama, nah jadi ada nih tugas dan tanggung jawab Bapak-Bapak sekalian sebagai pengawas operasional di tempat kerja masing-masing.
Nah, terkait tugas dan tanggung jawab ini sendiri, sudah ada nih secara legal, secara hukum. Dicantumkan ada 4 tugas dan tanggung jawab. Nah, tugas dan tanggung jawab ini tertulis di mana? Secara regulasi. Ada di Kepmen 1827 tahun 2018 lampiran 1. Nah, di lampiran 1 ini dituliskan pengawas operasional itu memiliki tugas dan tanggung jawab 1. Bertanggung jawab kepada kepala teknik tambang atau penanggung jawab teknik dan lingkungan atas keselamatan dan kesehatan semua pekerja yang menjadi bawahannya. Kemudian yang kedua, melakukan yang namanya inspeksi, pengujian, dan pemeriksaan. Yang ketiga, bertanggung jawab kepada KTT dan PTL atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan semua orang yang ditugaskan kepadanya. Kemudian yang terakhir, membuat dan menandatangani laporan atas pemeriksaan, pengujian, dan inspeksi yang telah dilakukan. Nah, itu tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian, ada juga kata-kata pada area yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, jadi setiap pengawas sendiri ada penugasan, ada menjadi yang namanya penanggung area. Jadi area itu, kemudian lingkungan di sekitarnya situ, kemudian pekerja yang ada di situ yang menjadi bawahannya ataupun orang yang ditugaskan kepadanya itu adalah menjadi tanggung jawabnya. Menjamin yang namanya keselamatannya. Kembali lagi, menjamin keselamatan itu apa? Isunya adalah terhindar dari yang namanya kecelakaan kerja. Kemudian terkait menjamin kesehatan, apa isunya? Menghindari atau yang namanya menghindari yang namanya penyakit akibat kerja ataupun penyakit akibat hubungan kerja. Seperti itu. Kemudian di unit kompetensi yang ketiga, terkait melaksanakan pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Ada pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Ini seperti apa? Ada pertemuan kelompok. Nah, harus bisa nih, karena kita adalah membuat perencanaan. Nah, perencanaan seperti apa? Kita harus bisa menentukan topiknya apa. Kemudian terkait penjadwalannya seperti apa? Apakah mungkin ada pertemuan terjadwal per minggu, atau mungkin per 2 minggu sekali, atau per 1 bulan. Kemudian terkait siapa saja yang menjadi peserta dalam pertemuan tersebut, apa topiknya, kemudian disusun yang namanya rundown ataupun timetable-nya. Begitu. Itu dia untuk melaksanakan pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Kemudian untuk unit kompetensi yang keempat, melaksanakan yang namanya investigasi kecelakaan. Nah, investigasi kecelakaan, apa itu investigasi kecelakaan? Investigasi kecelakaan adalah tahapan atau kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis, menemukan fakta penyebab dari suatu kecelakaan. Kemudian setelah itu apa? Kita dapat merekomendasikan. Setelah kita tentukan apa penyebabnya, kita dapat merekomendasikan pengendalian atau penanganan. Nah, gunanya itu untuk apa? Agar tidak terjadi yang namanya kecelakaan serupa. Tidak terjadi kejadian serupa di kemudian hari. Seperti itu. Terkait investigasi kecelakaan sendiri, ada nanti kita temukan yang namanya kecelakaan tambang. Nah, kecelakaan tambang ini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Nah, ada 5 kriteria yang harus dipenuhi. Jadi apabila salah satu atau salah 2 dari kriteria tersebut tidak terpenuhi, nah berarti itu bukan kecelakaan tambang. Tetapi note-nya, catatannya adalah ketika untuk menentukan apakah suatu kecelakaan itu kecelakaan tambang atau bukan, itu tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Harus ada yang namanya investigasi, harus ada yang namanya diskusi dengan tenaga ahli ataupun tim ahli. Seperti itu. Kemudian untuk unit kompetensi yang kelima adalah melaksanakan yang namanya identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Nah, di unit kompetensi ini ada kata identifikasi bahaya. Jadi kita harus bisa, seorang pengawas nantinya harus bisa menginventori, mengenal, mengidentifikasi semua potensi bahaya di area yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian terkait identifikasi bahaya,
Itu seperti apa caranya, metodenya seperti apa? Banyak metode yang dapat digunakan. Apakah menggunakan JSA atau menggunakan yang namanya form HJOBS, atau bisa menggunakan form FMEA, atau menggunakan fault tree analysis, atau menggunakan yang namanya task analysis, atau menggunakan data-data kejadian sebelumnya, atau menggunakan yang namanya wawancara ataupun perbandingan data dari industri yang serupa, dan lain sebagainya. Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya. Kemudian setelah diidentifikasi potensi bahaya, apa yang dilakukan selanjutnya adalah pengendalian risiko. Setelah kita mengidentifikasi bahaya, jadi kita bisa tahu nih, untuk bahaya ini apa risiko yang mungkin terjadi. Nah, kita dapat memitigasikan risikonya, dapat memberikan pengendalian. Kembali lagi terkait pengendalian risiko, ada hierarki kontrolnya. Apakah kita akan menggunakan primary control? Primary control ini mulai dari eliminasi, substitusi, kemudian ada yang namanya separasi, ataupun control engineering. Nah, kita bisa pilih. Kemudian ketika memang dari tingkat hierarki primary control mungkin tidak ada kemungkinan tidak dapat dilaksanakan, nah bisa turun secondary control. Secondary control itu apa? Kontrol ataupun yang namanya rekayasa secara administrasi. Ketika mungkin juga tidak bisa turun ke bawah, tertiary control atau work practice, penggunaan praktis-praktis ataupun dokumen-dokumen kerja. Atau yang terakhir bisa menggunakan penggunaan yang namanya APD ataupun alat pelindung diri. Nah, jadi kita bisa mengendalikan risiko, kembali lagi mengacu ataupun mengarah kepada hierarki kontrol risiko. Seperti itu. Kemudian untuk di bagian ini sendiri sebenarnya lebih ke membuat yang namanya form HIRA, Hazard Identification and Risk Assessment, atau IBPR, Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko. Kemudian untuk unit kompetensi yang keenam, melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan lingkungan. Nah, untuk unit kompetensi yang keenam ini terkait lebih ke skupnya adalah untuk perlindungan lingkungan. Yang mana dalam artian adalah perlindungan lingkungan hidup. Nah, jadi mungkin sepengalaman Bapak-Bapak sekalian, kegiatan pertambangan itu banyak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Nah, jadi sudah dibuatkan atau sudah diatur, sudah dirancang dan disahkan undang-undang terkait perlindungan lingkungan hidup. Dengan cara apa? Ada dibuat yang namanya program reklamasi, pasca tambang. Nah, dan itu pun dibuat sebelum yang namanya IUP itu dikeluarkan. Seperti itu. Kemudian untuk unit kompetensi yang ketujuh, melaksanakan yang namanya inspeksi. Nah, inspeksi, ada kata inspeksi. Melakukan yang namanya pemeriksaan. Jadi terkait inspeksi ini sendiri, kegiatan apa? Kegiatan yang memang adalah tugas dan tanggung jawab seorang pengawas. Kembali lagi, tugas dan tanggung jawab pengawas operasional, salah satunya di nomor 2 ada yang namanya melaksanakan inspeksi, pengujian, dan pemeriksaan. Nah, terkait inspeksi ini sendiri, ada yang namanya inspeksi terjadwal terencana. Jadi kita sudah merencanakan, menentukan timnya siapa, kemudian menentukan objek yang akan diinspeksi apa, kemudian sudah mempersiapkan yang namanya tim inspektornya, apakah nanti skupnya kita akan melakukan inspeksi internal atau eksternal. Kalau misalkan itu skupnya adalah inspeksi internal, nah orangnya juga harus kompeten, tenaga kerja di perusahaan tersebut yang memang sudah berkompetensi. Ditunjukkan dengan apa? Sudah memiliki yang namanya sertifikat kompetensi sebagai inspektor, misalkan inspektor pesawat angkat-angkut, atau inspektor lingkungan kerja, atau mungkin inspektor kelistrikan. Nah, kalau misalkan ingin inspeksi eksternal, biasanya menggunakan third parties. Kembali lagi, yang third parties ini sendiri harus sudah mendapatkan surat keputusan penunjukan sebagai badan inspeksi ataupun riksa uji.
Nah, begitu untuk inspeksi. Kemudian yang terakhir, unit kompetensi yang terakhir terkait melaksanakan yang namanya analisis keselamatan pekerjaan. Terkait analisis keselamatan pekerjaan ini sendiri, nah, dengan membuat yang namanya JSA, analisis keselamatan pekerjaan, atau bahasa Inggrisnya mungkin Job Safety Analysis atau JSA. Jadi seorang pengawas juga harus memiliki kompetensi membuat form JSA. Terkait JSA ini kapan saja diperlukan? Nah, JSA ini diperlukan untuk pekerjaan ataupun objek kritis. Atau kalau misalkan ada tugas baru, atau mungkin ada tenaga kerja yang baru dipindah tugaskan. Nah, itu perlu dibuatkan yang namanya JSA. Jadi itu dia 8 unit kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang pengawas operasional pertama. Untuk hari ini kita akan bahas 2 unit kompetensi yang pertama terkait pelaksanaan peraturan perundangan K3 keselamatan pertambangan dan juga melaksanakan tugas tanggung jawab keselamatan pertambangan di area yang menjadi tanggung jawabnya. Kira-kira sampai di situ ada yang ingin didiskusikan sebelum kita ke materi peraturan K3 pertambangan, Bapak-Bapak sekalian? Kalau ada bisa langsung open mic saja. Kalau tidak ada, kita masuk ke materi peraturan K3 keselamatan pertambangan. Oke, kita lanjut aja. Kita ke materi peraturan K3 pertambangan umum. Nah, mungkin yang sudah saya sampaikan tadi di awal terkait unit kompetensi yang pertama ini adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan. Jadi secara regulasi kita harus tahu apa-apa saja perundangan, regulasi, peraturan ataupun standar untuk K3 yang notabene di sini adalah pengawasan keselamatan pertambangan. Untuk yang pertama tadi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kemudian turunannya ada undang-undang. Nah, untuk undang-undang sendiri ada Undang-Undang 11 tahun 1967. Ini tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Kemudian yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang minerba yang sekarang sudah diganti. Bukan diganti sih, direvisi. Jadi ada beberapa revisi. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batu bara. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, ini undang-undang yang menaungi K3 yang 11 bab itu. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang pemerintahan daerah. Kemudian turunan dari undang-undang itu setingkat pemerintah ataupun presiden nih. Nah, ada PP nomor 32 tahun 1969, kemudian ada PP nomor 19 tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan K3 pertambangan umum. Nah, pertambangan umum ini masuk juga di situ migas dan juga minerba. Terkait apa-apa saja peralatan untuk pertambangan dan lain sebagainya ini ada di PP 19/1973. Kemudian ada PP nomor 37 tahun 1986 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah di bidang pertambangan kepada Pemda tingkat 1. Pemerintah daerah tingkat 1 setingkat wali kota ataupun bupati. Kemudian yang keempat itu ada PP nomor 75 tahun 2001 tentang perubahan atas PP 11 tahun 1967. Jadi ada undang-undang, kemudian ada PP ataupun bisa dibaca masing-masing saja nanti. Kemudian selanjutnya setingkat kementerian, keputusan menteri ataupun peraturan menteri. Nah, ini ada Permen 1256 tahun 91 tentang Juknis, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan bahan galian golongan C. Kemudian ada Permen 2555 tahun 93 tentang pelaksanaan inspeksi tambang bidang pertambangan umum. Kemudian ada juga Permen 1453 tahun 2000 tentang pedoman teknis penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum. Kemudian ada Permen 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan minerba. Nah, ini ada 9
lampiran. Pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik. Kemudian ada yang terbaru sekarang yang menggantikan Kepmen yang fenomenal, Kepmen 555 diganti menjadi Kepmen 1827 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah, di Kepmen 1827 ini sendiri ada 8 lampiran. Nah, 8 lampiran ini sendiri di lampiran 1 itu terkait permohonan, evaluasi, penunjukan KTT, kemudian PTL, kemudian pengawas operasional, pengawas teknis, dan PJO. Itu ada di lampiran 1. Kemudian di lampiran 3-nya itu ada terkait kriteria kecelakaan tambang dan kaidah pertambangan. Seperti itu. Kemudian kita akan bahas singkat beberapa regulasi tadi. Di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 di pasal 29 dikatakan tata usaha, pengawasan pekerjaan usaha pertambangan dan pengawasan hasil pertambangan dipusatkan kepada menteri dan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Nah, jadi terkait pengawasan baik itu usaha ataupun hasil pertambangan, nah regulasinya itu mengacu kepada Permen ataupun PP. Seperti itu. Kemudian di pasal 29 dikatakan pengawasan yang dimaksud terutama meliputi keselamatan kerja, pengawasan produksi dan kegiatan lainnya dalam pertambangan yang menyangkut kepentingan umum. Gitu. Kemudian untuk regulasi selanjutnya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Dikatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Jadi setiap tenaga kerja itu berhak untuk dilindungi keselamatannya, dalam artian terhindar dari yang namanya kecelakaan kerja. Kemudian dikatakan juga bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya. Nah, setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja, maksudnya di sini adalah bukan pekerja. Jadi kemudian siapa-siapa saja yang dimaksud orang lain yang berada di tempat kerja, misalkan anak magang yang sedang melakukan penelitian mungkin atau melakukan yang namanya praktek kerja lapangan. Nah, kemudian bagaimana cara kita menjamin keselamatannya? Nah, di pertemuan pertama diberikan yang namanya safety induction. Dijelaskan potensi-potensi bahaya, resiko di tempat kerja itu seperti apa. Kemudian harus diawasi. Diberikan satu pengawas atau mentor untuk mengawasi si anak magang tersebut. Seperti itu contohnya. Kemudian dikatakan juga bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Keselamatan sumber produksi, alat produksinya dengan cara apa? Ada namanya pemeliharaan, ada maintenance, kemudian ada inspeksi terjadwal. Kemudian terkait harus dilakukan juga oleh orang yang kompeten. Begitu. Kemudian di pasal 8 dikatakan, semua tenaga kerja ini berhak mendapatkan yang namanya pemeriksaan kesehatan. Berhak mendapatkan pemeriksaan kesehatan awal sebelum bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala setelah bekerja dilakukan secara berkala per 1 tahun sekali, pemeriksaan khusus untuk pekerjaan khusus, dan pemeriksaan purna bakti sebelum masa pensiun. Seperti itu. Kembali lagi yang melakukan pemeriksaan kesehatan siapa? Adalah dokter perusahaan yang telah ditunjuk oleh pengusaha. Dokter perusahaan itu seperti apa juga adalah orang yang memang sudah hypercase. Gitu. Kemudian di pasal 9 dikatakan wajib menunjukkan dan menjelaskan. Nah, ini adalah kewajiban dari manajemen ataupun dari perusahaan. Wajib menunjukkan dan menjelaskan kondisi dan bahaya di tempat kerjanya apa saja.
Kemudian terkait semua alat-alat pelindung yang diwajibkan. Kemudian semua APD bagi pekerja itu sendiri. Kemudian cara-cara dan sikap aman dalam bekerja ini wajib. Kemudian di pasal 12 terkait kewajiban dan hak tenaga kerja. Nah, yang pertama, semua tenaga kerja itu wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya apabila dimintai oleh pengawas ataupun ahli K3. Misalkan terkait terjadi yang namanya eksiden, dimintai keterangan sebagai saksi atau lain sebagainya. Pekerja yang dimintain saksi atau yang dimintai keterangan harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Seperti itu. Kemudian tenaga kerja juga wajib memakai dan mentaati serta memenuhi semua syarat K3 yang diwajibkan. Itu wajib. Kemudian terkait hak nih. Tenaga kerja berhak meminta semua syarat K3 dilaksanakan. Berhak juga menyatakan keberatan kerja apabila merasa syarat K3 ataupun APD yang disediakan diragukan. Seperti itu. Kemudian di pasal 13 dikatakan setiap orang yang memasuki tempat kerja wajib mentaati semua petunjuk K3 dan memakai APD yang diwajibkan oleh perusahaan tersebut. Jadi ketika memang ada visitor ataupun mungkin anak magang yang memang berkunjung ke tempat kerja itu kita harus lindungi keselamatannya. Dan dari si orang lain yang bukan pekerja yang masuk ke tempat kerja kita sendiri juga memang harus mentaati dan mengikuti semua syarat K3 tersebut. Kemudian di pasal 14 terkait kewajiban dari pengurus nih. Wajib menempatkan, memasang, dan menyediakan semua syarat keselamatan. Harus menempatkan Undang-Undang Nomor 1 1970, kemudian gambar-gambar K3, simbol-simbol K3, logo-logo K3 di tempat yang strategis yang mudah dilihat. Nah, kembali lagi itu harus sesuai dengan petunjuk pengawas ataupun ahli K3 di tempat kerjanya. Nah, mungkin terkait K3 ada dibuatkan yang namanya nanti program pemeliharaannya seperti apa, pemeliharaan tahunan untuk APD yang harus diganti. Seperti itu. Kemudian untuk regulasi selanjutnya Permen ESDM nomor 26 tahun 2018 tentang pengaturan dan pengawasan pertambangan yang baik. Nah, di pasal 1 ayat 18 dikatakan KTT ataupun Kepala Teknik Tambang adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya operasional pertambangan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah, KTT pemimpin yang memimpin, berarti ada timnya. Nah, timnya ini apa? Timnya ini adalah semua pengawas operasional. Karena tujuannya adalah apa? Untuk menjamin terlaksananya operasional pertambangan. Jadi tim dari KTT itu sendiri selain pengawas operasional adalah pengawas teknis. Begitu. Kemudian di pasal 3 ayat 1 dikatakan pemegang IUP eksplorasi, IUPK eksplorasi, IUP dan IUPK operasi produksi dalam setiap tahapan kegiatan usaha pertambangan wajib melaksanakan kaidah pertambangan yang baik. Nah, berbicara terkait izin pertambangan, nah izin pertambangan itu sendiri ada 8. IUP dan IUPK eksplorasi, kemudian IUP dan IUPK operasi produksi itu dipimpin oleh KTT. Nah, itu dipimpin oleh KTT. Kemudian yang kelima itu ada IPR. Pertambangan rakyat itu juga dipimpin oleh KTT. Kemudian yang keenam ada IUP operasi produksi khusus.
IUP OPK pengolahan dan pemurnian. Nah, untuk IUP OPK pengolahan dan pemurnian, yang memang khusus untuk pengolahan dan pemurnian, pemimpin tertingginya itu adalah PTL. Tetapi, misalkan, untuk suatu IUP operasi produksi yang memang punya untuk pengolahan dan pemurniannya juga, tetap dipimpin oleh KTT. Tetapi apabila hanya untuk IUP operasi produksi khusus pengolahan pemurnian, nah itu dipimpin oleh penanggung jawab teknik dan lingkungan karena tidak punya daerah penambangan. Kemudian untuk IUP angkat jual. Untuk IUP angkat jual itu tidak diatur siapa pemimpinnya. Dikarenakan tidak punya juga area. Kemudian yang terakhir itu yang ke-8 IUJP. Nah, untuk IUJP ataupun izin usaha jasa pertambangan dipimpin oleh PJO ataupun penanggung jawab operasional. Jadi ada 8 izin untuk pertambangan. Terkait wajib melaksanakan kaidah pertambangan yang baik. Nah, kaidah pertambangan yang baik itu sendiri apa? Nah, ada yang namanya kaidah melakukan teknis pertambangan, kemudian melakukan yang namanya konservasi minerba, kemudian ini K3 pertambangan, KO pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta yang terakhir adalah pemanfaatan iptek demi kemajuan penerapan bidang pertambangan itu sendiri. Seperti itu. Kemudian di pasal 7 dikatakan, dalam pelaksanaan kaidah teknik pertambangan, nah ini, IUP dan IUPK eksplorasi, IUP dan IUPK operasi produksi wajib mengangkat KTT sebagai pemimpin tertinggi. Jadi tadi yang pemimpin tertingginya adalah KTT itu untuk IUP yang 4 ini ditambah IPR. Untuk tadi IUP OPK pemurnian pengolahan itu pimpinan tertingginya adalah PTL. Dan untuk IUJP itu adalah PJO. Kemudian yang kedua, memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tenaga teknis pertambangan itu apa saja? Pengawas operasional dan juga pengawas teknis. Seperti itu. Kemudian di pasal 9 ayat 1 dikatakan untuk pemegang IUJP ini mengangkat penanggung jawab operasional ataupun PJO dan juga tetap sama-sama memiliki tenaga teknis pertambangan. Kemudian dikatakan juga PJO harus memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang usaha IUJP-nya. Kemudian dikatakan di pasal 10 ayat 1, pemegang IUP, IUPK, nah ini wajib menunjuk KTT sama yang tadi. Nah ini untuk IUP operasi produksi khusus. Nah, IUP OPK, pengolahan dan pemurnian ini wajib menunjuk PTL, penanggung jawab teknik dan lingkungan. Tetapi apabila untuk IUP OPK dan operasi produksinya itu digabung, nah itu tetap pemimpin tertingginya adalah KTT. Kemudian dikatakan juga di pasal 10 ayat 3, KTT dan PTL ini harus mendapat pengesahan dari kepala inspektor tambang ataupun kepala dinas. Nah, kemudian dikatakan di pasal 14 ayat 2, pemegang IUP ataupun IUPK eksplorasi, IUP ataupun operasi produksi ini harus menyediakan segala peralatan, perlengkapan, APD, fasilitas, personil, biaya untuk terlaksananya ketentuan keselamatan pertambangan. Kemudian harus juga membentuk dan menetapkan organisasi bagian keselamatan pertambangan berdasarkan pertimbangan jumlah pekerja, sifat atau luas area kerja. Nah, terkait organisasi ini sendiri dibentuk yang namanya Komite K3. Untuk beberapa perusahaan yang memang sudah menetapkan yang namanya SMK3,
Berarti dibentuk yang namanya P2K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Seperti itu. Kemudian dikatakan ketentuan keselamatan pertambangan meliputi 2. Jadi keselamatan pertambangan tadi ada 2 hal yang harus dipenuhi. K3 pertambangan dan juga keselamatan operasional pertambangan. Jadi ada 2 ini. Kemudian terkait juga kriteria penunjukan KTT, untuk kompetensinya itu ada 4 klasifikasi, 4 tingkatan. Jadi tidak serta-merta untuk satu IUP KTT-nya itu semua harus POU, tidak. Jadi ada beberapa kualifikasi, ada beberapa persyaratan. Dan itu sendiri masuk hubungannya itu terkait berapa jumlah pekerjanya, kemudian berapa produksi harian, apakah ada melakukan kegiatan peledakan, dan lain sebagainya. Nah, dikatakan untuk KTT kelas 4, KTT kelas 4 dikatakan itu adalah untuk IPR, izin pertambangan rakyat. Jadi untuk KTT-nya sendiri, tidak ada secara regulasi harus memiliki kompetensi POP, POM, atau POU. Nah, dikatakan hanya harus memiliki sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KAIT atau telah mengikuti pendidikan dan bimbingan teknis terkait penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Jadi bisa 2, bisa dengan sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KAIT, misalkan mau pakai sertifikat POP, POM, POU bisa, atau dibuktikan dengan sertifikat pelatihan terkait penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah, kemudian untuk KTT kelas 3. KTT kelas 3 ini harus ada untuk IUP eksplorasi ataupun operasi produksi. Itu harus punya KTT dengan skema kompetensi paling minimum itu adalah POP atau pengawas operasional pertama. Kemudian terkait produksi harian seperti apa? Di bawah dari 150 metrik ton per hari. Kemudian untuk pekerja di bawah 50 pekerja. Dan juga untuk kegiatan tanpa peledakan. Seperti itu. Kemudian untuk KTT kelas 2. Nah, KTT kelas 2 ini sendiri itu untuk pekerjaan di bawah dari pekerjanya itu di bawah dari 200. Produksi harian itu di bawah atau sama dengan 500 metrik ton per hari. Kemudian untuk yang IUP operasi produksi. Jadi untuk operasi produksi itu wajib operasi produksi, hariannya itu di bawah 500, pekerjanya itu mungkin 150-an. Nah, KTT-nya itu wajib seminimal mungkin memiliki POM. Kemudian untuk KTT kelas 1. Nah, untuk KTT kelas 1 sendiri pekerja di atas dari 200. Pekerja di atas dari 200, misalkan untuk tambang bawah tanah juga. Kemudian untuk IUP operasi produksi harian di atas dari 500 metrik ton. Nah, KTT-nya itu memang harus POU. Memiliki sertifikat kompetensi pengawas operasional utama. Jadi tidak serta-merta untuk setiap IUP, ketika misalkan untuk satu IUP nggak harus KTT-nya itu adalah POU. Jadi itu memang disesuaikan dengan kualifikasi jumlah produksi hariannya, kemudian jumlah pekerja yang terdaftar. Seperti itu. Tadi kita berbicara terkait keselamatan pertambangan ada 2 hal. Nah, K3 dan juga KO pertambangan. Dikatakan keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah segala kegiatan, segala usaha yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi pekerja tambang agar selamat terhindar dari yang namanya kecelakaan kerja melalui upaya apa saja? Nah, upaya pengelolaan keselamatan kerja. Upaya keselamatan kerja ini seperti apa? Dilakukan inspeksi harian, kemudian melakukan yang namanya pertemuan kelompok seperti safety talk, toolbox meeting, kemudian dilakukan yang namanya analisis
resiko bahaya di tempat kerja, kemudian dilakukan yang namanya penyuluhan K3. Nah, itu. Kemudian upaya pengelolaan kesehatan kerja. Seperti apa upaya kesehatan kerjanya? Ada pemeriksaan kesehatan, kemudian tersedia seminimal mungkin ada dokter ataupun petugas medis. Kalau misalkan untuk perusahaan yang sudah besar ada klinik ataupun rumah sakitnya. Kemudian terkait kesehatan kerja juga apa? Tersedia yang namanya personil dan fasilitas P3K. Seperti itu. Kemudian ada juga upaya pengelolaan lingkungan kerja seperti apa? Ada dilakukan pemeliharaan pengukuran lingkungan kerja secara rutin. Diukur tingkat kebisingan, diukur tingkat debu, diukur tingkat gas-gas berbahaya, diukur juga pencahayaan, diukur radiasi, dan lain sebagainya terkait lingkungan kerja. Begitu. Kemudian ada sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Ada sistem manajemen K3. Nah, bisa diintegrasikan dengan SMKP. Sistem manajemen keselamatan pertambangan. Itu dia untuk K3. Sedangkan terkait KO itu seperti apa? Adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif. Nah, dengan cara apa? Kita harus melakukan pemeriksaan, pengujian, inspeksi untuk peralatan, prasarana, sarana-sarana, kemudian alat kerja yang memang notabene adalah bahan produksi. Kemudian siapa yang melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan tersebut? Orang yang memang sudah kompeten di bidangnya, tenaga ahli. Seperti itu. Kemudian terkait bagian K3. Nah, oke, terkait bagian K3 yang pertama adalah mengumpulkan data dan menganalisis kecelakaan. Jadi apa gunanya data? Kita bisa analisis. Nah, ketika kita sudah analisis, kita bisa ambil nih statistiknya. Dari statistik kita bisa membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan apa? Mungkin kesimpulan penyebab kecelakaan terbanyak. Atau mungkin daerah kerja yang paling tinggi tingkat accident-nya. Atau mungkin kita bisa juga melihat dari sisi ingin mengurutkan dari usia mungkin atau tingkatan-tingkatan lain lah. Setelah ada kesimpulan, kemudian kita bisa buat rekomendasi. Mungkin kalau misalkan penyebabnya tadi adalah misalkan karena tindakan tidak aman. Nah, rekomendasi seperti apa? Mungkin dengan pengawasan yang lebih lagi, atau mungkin dengan control engineering dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian di poin yang kedua, mengumpulkan data daerah yang berbahaya. Kemudian yang ketiga, memberikan penerangan ataupun petunjuk K3. Yang keempat, membentuk dan melatih tim rescue. Nah, tim rescue ini gunanya seperti apa? Tim tanggap darurat yang memang dipinjam tenaganya untuk sebagai tim tanggap darurat. Ketika terjadi keadaan darurat yang memang siap siaga, siap sedia, ketika ada in case terjadi yang namanya keadaan darurat yang sudah memang dibuatkan planningnya. Misalkan untuk keadaan darurat kebakaran. Seperti apa emergency response plan-nya, seperti apa rencana tanggap daruratnya, seperti apa evakuasi dan lain sebagainya. Dan ketika pun sudah dibuatkan timnya, kembali lagi harus diberikan pelatihan pendidikan. Gunanya untuk apa ya? Kembali lagi, ketika suatu kegiatan, suatu pekerjaan kita lakukan berulang-ulang, nah itu akan tersimpan di otak belakang, otak kecil, yang akan meningkatkan yang namanya impulse sensorik. Seperti itu. Kemudian menyusun statistik dan mengevaluasi K3. Jadi dari data-data, apakah itu mungkin data HSE performance,
atau mungkin data statistik kecelakaan. Jadi kita bisa nih menyimpulkan sudah seefektif mana pencapaian HSE performance kita tahun ini. Atau misalkan ketika ada terjadi insiden-insiden tertentu, nah berapa persen lost time injury-nya dan lain sebagainya bisa kita lakukan secara statistik. Seperti itu. Ini tadi pengertian keselamatan operasi. Nah, yang mungkin tadi sudah saya sempat sampaikan di awal terkait tugas dan tanggung jawab pengawas operasional. Nah, ini ada di Kepmen 1827 lampiran 1. Dikatakan yang pertama bertanggung jawab kepada KTT atau PTL untuk keselamatan dan kesehatan semua pekerja yang menjadi bawahannya. Kita bahas. Bertanggung jawab kepada KTT dan PTL. Kenapa bertanggung jawab kepada KTT dan PTL? Karena KTT ataupun PTL yang menjadi pimpinan tertinggi. Nah, dan dikatakan di Permen 26 2018, KTT itu dibantu oleh tenaga teknis. Yang mana tenaga teknisnya itu dimaksudkan adalah pengawas operasional dan juga pengawas teknis. Nah, makanya bertanggung jawablah pengawas operasional ini kepada KTT ataupun PTL. KTT untuk IUP tadi, dan PTL itu untuk IUP OPK pengolahan pemurnian. Untuk keselamatan dan kesehatan semua pekerja tambang yang menjadi bawahannya. Ada kata-kata semua pekerja tambang. Dibuktikan dengan apa? Adanya mine permit. Nah, jadi semua orang yang punya mine permit itu, tapi di sini ada tambahan yang menjadi bawahannya. Semua orang yang memiliki mine permit yang ditugaskan kepadanya menjadi bawahan, pengawas itu wajib menjamin, melindungi keselamatan dan kesehatannya. Kembali lagi, isu keselamatan adalah menghindari dari kecelakaan kerja, dan isu kesehatan adalah menghindari dari yang namanya penyakit akibat kerja dan juga atau penyakit akibat hubungan kerja. Itu sampai di situ. Kemudian yang kedua, melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian untuk area tempat kerjanya. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab kepada KTT atau PTL atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan dari semua orang yang ditugaskan kepadanya. Nah, semua orang yang ditugaskan kepadanya tetapi di luar dari pekerja tambang. Contoh, misalkan ada inspektor tambang yang ingin melakukan inspeksi ke perusahaan kita. Atau misalkan tadi yang saya sempat contohkan terkait anak magang ataupun visitor. Terus bagaimana cara kita melindunginya? Nah, itu ditugaskanlah seorang pengawas. Jadi harus diawasi karena kembali lagi mereka itu tidak tahu potensi-potensi bahayanya, kemudian tidak tahu pengendaliannya seperti apa. Jadi memang harus diawasi atau didampingi seperti itu selama mereka berada di area tempat kerja. Seperti itu. Kemudian yang keempat, membuat dan menandatangani laporan pemeriksaan, inspeksi, dan pengujian. Membuat laporan, kemudian menandatanganinya sebelum akhirnya diserahkan kepada mungkin supervisornya, superintenden di atasnya, ataupun manajer dan sampai kepada KTT untuk pelaporan. Seperti itu. Kemudian terkait pengawas teknis nih, tugas dan tanggung jawab seorang pengawas teknis yang pertama, bertanggung jawab kepada KTT untuk keselamatan pemasangan dan pekerjaan serta pemeliharaan yang benar semua sarana yang menjadi tugasnya. Misalkan untuk pengawas listrik, jadi dia bertanggung jawab untuk pemasangan ataupun mungkin ada dilakukan pemeliharaan secara instalasi kelistrikan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, merencanakan dan menekankan dilaksanakannya jadwal pemeliharaan yang telah direncanakan. Jadi ketika sudah dibuatkan nih misalkan jadwal per tahun, 1 tahun, 12 bulan, misalkan akan dijadwalkan pemeliharaan itu 1 bulan sekali atau mungkin per triwulan. Jadi pengawas teknis, yang mana tadi notabene adalah pengawas kelistrikan, harus menjamin
dilaksanakannya pemeliharaan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Kemudian yang ketiga, mengawasi dan memeriksa semua sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan dalam ruang lingkup yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian memang harus mengawasi dan memeriksa secara berkala juga. Pemeriksaan harian, seperti itu. Kemudian yang keempat, menjamin bahwa selalu dilaksanakannya penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian. Yang kelima, melaksanakannya penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian sebelum digunakan, setelah dipasang, atau setelah digunakan. Jadi memang harus menjamin peralatan yang menjadi tanggung jawabnya itu dalam keadaan yang memang baik, aman, sehat, selamat. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, membuat dan menandatangani laporan untuk setiap kegiatan yang telah dilakukan terkait instalasi ataupun prasarana-sarana yang menjadi tanggung jawabnya. Begitu. Kemudian terkait beberapa inventaris yang ada di pertambangan. Dikatakan yang pertama untuk buku tambang misalnya. Buku tambang ini sendiri yang pertama ada pada setiap tambang yang memiliki KTT. Kemudian disahkan oleh inspektur tambang, diberi nomor, yang keempat, media interaksi antara inspektur tambang dan KTT. Karena kembali lagi ketika mungkin terjadi yang namanya suatu insiden, suatu eksiden, yang menyampaikan kepada inspektur tambang itu adalah KTT. Nah, terkait penyampaian kepada KTT oleh pengawas ataupun orang sebagai korban dan saksi, nah itu ada lagi beberapa tahapannya. Mungkin dengan dari CCR atau secara flow diagramnya seperti apa. Kemudian yang kelima, disimpan di kantor KTT. Dan salinannya itu ada di kantor kait ataupun kepala dinas. Seperti itu. Kemudian terkait komite K3 ataupun P2K3. Nah, komite K3, P2K3 ini sendiri merupakan wadah bipartit komunikasi antara tempat kerja dengan dinas setempat. Nah, dinas yang dimaksud di sini adalah baik itu dinas tenaga kerjaan, seperti itu. Yang mana kegiatannya adalah memberikan yang namanya laporan dan rekomendasi. Memberikan rekomendasi terkait K3 kepada perusahaan dan memberikan laporan kepada dinas ketenaga kerjaan, pengawas ketenaga kerjaan. Gitu. Tugasnya yang pertama melakukan pemeriksaan secara bersama-sama. Kemudian mengatur dilakukan yang namanya inspeksi terpadu dan melakukan pertemuan. Jadi P2K3 ini sendirilah yang nantinya akan merancangkan atau menyusun program K3 tahunan. Karena kembali lagi tugas mereka, tanggung jawab mereka nantinya yang akan memberikan pelaporan secara berkala triwulan ke pengawasan Dinas Ketenagakerjaan terkait HSE performance di tempat kerjanya. Begitu. Kemudian terkait pendidikan dan pelatihan. Nah, semua pekerja, semua tenaga kerja itu berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Nah, mana dikatakan di sini, KTT wajib mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk pekerja baru sebagai pengenalan tugas. Pekerja dengan tugas baru, misalkan ada pekerja yang baru dipindah tugaskan ke departemen A, misalkan dari departemen EXA ke departemen tire. Nah, itu berarti ada tugas baru yang memang harus diberikan pendidikan dan pelatihan. Apakah itu mungkin dalam bentuk pelatihan internal, atau mungkin dengan mengundang narasumber dari luar, atau mungkin dengan memberikan sebatas awareness. Seperti itu. Kemudian memberikan pendidikan pelatihan penyegaran. Nah, untuk sertifikasi tersendiri itu ada masa berlakunya. Ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 2 tahun. Jadi tergantung masa berlaku masing-masing. Nah, ketika memang ada expired, berarti harus di-refresh ataupun diberikan penyegaran.
atau diklat lain yang ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Tambang. Seperti itu. Diklat diselenggarakan sendiri, boleh secara internal atau bekerja sama dengan instansi pemerintah atau badan resmi lainnya. Disesuaikan. Ya ketika memang mungkin memiliki budget yang tinggi, nah bisa dengan mengundang instansi pemerintah yang dalam artian notabene sudah teregistrasi seperti itu. Kemudian terkait nih hak dan kewajiban pekerja tambang. Nah, hak pekerja tambang mendapatkan pemeriksaan kesehatan awal, berkala, khusus, dan akhir. Berhak juga mendapatkan pendidikan pelatihan. Berhak mendapatkan memberikan keberatan bekerja apabila merasa tidak aman. Kemudian kewajibannya apa? Mematuhi peraturan K3 dan kerja sesuai dengan SOP yang ada. Melaporkan penyimpangan pekerjaan atau timbul bahaya kepada pengawas. Wajib memakai dan merawat APD. Wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada inspektur tambang, kepada pengawas atau ahli K3 apabila dimintai. Kemudian wajib juga memperhatikan dan menjaga K3 dirinya serta orang lain di sekitarnya. Kemudian wajib juga melaporkan apabila ada kondisi berbahaya yang tidak bisa diatasinya sendiri. Kemudian wajib juga melaporkan kecelakaan atau cedera yang saat itu dilihat atau disaksikan olehnya. Seperti itu. Nah, terkait kriteria kecelakaan tambang. Untuk yang saya sudah sampaikan tadi ada 5 kriteria yang harus dipenuhi agar suatu kecelakaan itu dapat disimpulkan sebagai kecelakaan tambang. Nah, yang pertama dikatakan benar-benar terjadi, yaitu tidak diinginkan, tidak direncanakan, dan tanpa unsur kesengajaan. Jadi tidak boleh ada rekayasa. Nah, misalkan nih, setelah dilakukan diskusi sekali ini ada rekayasa, nah itu jatuhnya adalah ke tindakan kriminal dan tidak perlu dilanjut ke kriteria selanjutnya karena itu bukan kecelakaan tambang. Seperti itu. Kemudian untuk kriteria yang kedua, mengakibatkan cedera pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh KTT atau PTL. Nah, mengakibatkan cedera pekerja tambang berarti orang pekerja yang memang sudah punya main permit, yang sudah punya izin untuk melakukan pekerjaan, atau orang yang diberi izin oleh KTT dan PTL. Yang ketiga, terjadi akibat kegiatan usaha pertambangan atau pengolahan dan atau pemurnian akibat kegiatan penunjang lainnya. Kemudian yang keempat, terjadi pada jam kerja pekerja tambang yang mendapat cedera atau setiap orang yang diberi izin. Kemudian yang kelima, terjadi di dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyek. Itu ketika memenuhi kelima-limanya ini setelah dilakukan diskusi, analisis, baik itu oleh tim investigator dan juga tenaga ahli, nah maka dapat disimpulkan sebagai kecelakaan tambang. Kemudian terkait kriteria cedera. Nah, kriteria cedera sendiri ada 3. Cedera ringan, cedera berat, dan mati. Nah, untuk cedera ringan, cedera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tambang tidak mampu melakukan tugas semula lebih dari 1 hari setelah terjadi eksiden, tetapi tidak kurang dari 3 minggu. Nah, untuk cedera berat sendiri, cedera akibat kecelakaan tambang di atas dari 3 minggu, tetapi tidak mati. Atau misalkan untuk yang mengalami cacat, baik itu cacat permanen ataupun cacat non permanen. Dan untuk kriteria yang ketiga adalah mati ataupun fatality. Kecelakaan tambang yang mengakibatkan pekerja tambang mati
akibat kecelakaan tersebut. Seperti itu. Kemudian ada juga ditemukan yang namanya kejadian berbahaya. Nah, jadi kejadian berbahaya ini merupakan kejadian yang dapat membahayakan jiwa atau terhalangnya produksi. Misalkan ada gas bertekanan yang meledak, atau mungkin ada alat produksi terbalik, atau mungkin terjadi yang namanya short circuit atau hubung pendek, dan lain sebagainya. Kejadian-kejadian berbahaya. Terkait penyelidikan kecelakaan dikatakan tempat kejadian perkara atau tempat kecelakaan kerja tidak boleh diubah dan peralatan yang terlibat tidak boleh diperbaiki kecuali untuk memberikan yang namanya pertolongan, dan itu pun harus dengan persetujuan dari kepala inspeksi tambang. Seperti itu. Kemudian terkait statistik data kecelakaan tambang, nah, kita bisa buat menggunakan dua metode, apakah mungkin dengan frekuensi rate, tingkat kekerapan atau keseringan terjadi, atau bisa menggunakan severity rate, tingkat keparahan. Nah, ketika kita menggunakan tingkat kekerapan, itu bisa menggunakan rumus jumlah korban kecelakaan dalam 1 tahun dibagi jumlah jam kerja dalam 1 tahun dikali 1 juta. Sedangkan apabila kita ingin menilai dari sisi tingkat keparahan, nah jumlah hari kerja hilang dibagi jumlah jam kerja dikali 1 juta. Jadi jumlah hari kerja hilang ini untuk tiap-tiap korban itu pasti biasanya beda-beda. Untuk fatality itu jumlah hari kerja hilangnya itu berbeda juga dengan mungkin yang mengalami ada hilang anggota tubuh, itu beda-beda. Kemudian terkait laporan kecelakaan tambang, statistiknya ini harus dikirimkan KTT kepada kait paling lambat 1 bulan setelah tahun kalender. Seperti itu. Kemudian terkait upaya pengelolaan kesehatan. Nah, kesehatan kembali lagi adalah isunya menghindari yang namanya penyakit akibat kerja dan atau penyakit akibat hubungan kerja. Mungkin saya bisa berikan sedikit pengertian. Penyakit akibat kerja itu adalah kelainan ataupun sakit penyakit yang dialami oleh pekerja akibat terpapar faktor bahaya di tempat kerjanya dalam kurun waktu yang lama. Sedangkan untuk penyakit akibat hubungan kerja, penyakit yang telah diderita, yang sudah ada, yang diderita oleh pekerja, tetapi semakin diperparah akibat faktor bahaya, ataupun mungkin karena pekerjaan tersebut. Nah, itu dia perbedaan antara penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Jadi upaya seperti apa? Yang pertama, ruang ganti pakaian dan tempat membersihkan badan disediakan. Kemudian disediakan terkait air, baik itu untuk air mandi, dan juga untuk air minum. Disesuaikan dengan baku mutu lingkungan. Kemudian terkait jamban atau pembuangan sesuai dengan syarat kesehatan. Nah, biasanya ada tuh jaraknya untuk dari jamban dengan mungkin sumber air ataupun sumur bor, itu harus ada jarak normalnya berapa. Kemudian terkait pelarangan minuman-minuman ataupun yang beralkohol, yang P4GN itu dilarang. Kemudian terkait escape way ataupun emergency exit, jalur darurat. Jalur darurat ketika terjadi yang namanya keadaan darurat. Kriteria dari escape way sendiri yang pertama itu harus bebas rintangan. Harus bebas rintangan, kemudian pintunya itu harus membuka keluar. Membuka keluar, bukan membuka ke dalam.
Karena kalau misalkan membuka ke dalam, ketika orang berbondong-bondong tergesa-gesa menuju escape way tadi, menuju pintu darurat, ketika tidak ada space, nah tidak memungkinkan untuk menarik ke dalam. Jadi makanya untuk pintu darurat itu dibuat konstruksinya itu membuka keluar, tinggal didorong. Kemudian harus tahan api. Setidaknya mungkin di jalur konstruksi sebelum dibuat itu sudah dibuatkan yang namanya sejenis kayak kisi-kisi yang bisa menahan agar ketika terjadi keadaan darurat kebakaran, ruangan yang terbakar ini tidak cepat penyebarannya ke ruangan-ruangan yang lain. Gimana Pak Suwanda? Kemudian yang keempat, tidak terbuka dari luar. Karena kalau misalkan terbuka dari luar ya diindikasikan atau mungkin dapat ya menyebarluaskan, misalkan api tadi cepat masuk ke dalam. Kemudian dengan tanda yang mudah dilihat, apakah itu mungkin dengan simbol-simbol tertentu, arah-arah panah kemana escape way terdekat, kemudian dilengkapi dengan spotlight apabila secara tidak terduga, secara tiba-tiba terjadi keadaan darurat yang mengharuskan secara otomatis daya listriknya itu diputus. Jadi ketika ada spotlight atau mungkin difasilitasi juga dengan penerangan emergency, nah, untuk bisa menuju ke escape way ataupun exit darurat terdekat. Kemudian terkait perbengkelan, nah ini harus dioperasikan dan dirawat, dipelihara dengan baik, kondisinya bersih dan rapi, menjamin keselamatan dan kesehatan, tidak mengganggu atau mengotori lingkungan. Jadi terkait perbengkelan ini lebih ke menjaga yang namanya prinsip 5R. Resik, rapi, ringkas, rajin, dan rawat. Jadi bagaimana menempatkan bahan-bahan ataupun material berada pada tempat yang memang sudah ditentukan, sudah ditetapkan, kemudian berada pada jumlah yang cukup, kemudian juga ditempatkan ya secara rapi, diperiksa secara berkala juga. Kemudian menjamin terkait peletakannya jangan sampai mengganggu jalur jalan seperti itu. Kemudian terkait izin kerja. Mau nanya Bu. Silakan Pak Iqbal. Tanya Bu. Silakan Pak. Untuk yang terkait perbengkelan tadi, untuk prinsipnya itu apa sama kayak prinsip 5S atau? Jadi untuk perbengkelan sendiri sih bisa masuk 5R juga. 5R atau 5S itu kan sama aja Pak. 5S karena masih menggunakan yang Saiton, Seikatsu gitu. Seikatsu sama Asean. Kemudian menjamin sama aja itu Bu. Terkait perbengkelan misalkan di bengkel. Ya gimana Pak? Silakan. Ibu mau nanya Bu. Dengan Bapak siapa itu ya? Untuk yang 5S yang versi yang Indonesia, Pak Teguh. Iya Pak Teguh silakan. Ya, yang prinsip yang 5R versi tahun ini tuh sama atau enggak Bu? Ketika nanti kita ditanya oleh asesor, apakah harus yang versi yang Saiton dan lain-lain itu Bu? Jadi sebenarnya sih kalau misalkan mau pakai prinsip yang 5R atau 5S itu kan sama aja, cuman yang memang awalnya itu ada di 5 yang S. Kemudian kita adopsi jadi 5R. Yang rapi, resik, ringkas, rajin, rawat, yang seperti itu. Iya. Ketika pun nanti ditanyakan asesor, ya lebih ditanyain di tempat kerjanya pakai yang mana, yang 5S atau 5R. Seperti itu sih Pak. Jarang juga sih ditanya untuk yang materi ini, yang 5R itu. Ya ketika pun ditanya terkait di housekeeping itu tujuannya apa, yaitu untuk tetap menjamin tempat kerja kita rapi, rawat, gitu sih Pak Teguh. Baik, makasih Bu. Dilanjut. Oke, kita lanjut terkait izin kerja. Nah, izin kerja ini sendiri merupakan dokumen tertulis. Dokumen tertulis yang dibuatkan atau yang diterbitkan itu untuk suatu pekerjaan yang berisiko tinggi, tetapi catatan tidak rutin dilakukan. Nah, untuk izin kerja sendiri ada beberapa jenis ataupun klasifikasinya. Ada izin kerja panas ataupun disebut dengan hot permit. Nah, untuk izin kerja
yang mana pekerjaan tersebut menimbulkan yang namanya api terbuka. Contoh untuk pengelasan, penggerendaan, atau kegiatan fabrikasi, solder, peledakan, nah itu perlu izin kerja panas. Kemudian ada juga izin kerja dingin untuk pekerjaan yang tidak menimbulkan api terbuka. Kemudian ada izin kerja ruang terbatas. Kemudian ada izin kerja radiografi, ada izin kerja ketinggian, izin kerja air, izin kerja penggalian, dan izin-izin kerja lain yang memang dibuat setelah dilakukan terlebih dahulu inventory potensi bahaya yang high risk di tempat kerja. Seperti itu. Kemudian terkait penimbunan bahan B3. Nah, bahan bakar juga yang memang B3. Apabila lebih dari 40.000 liter, nah ini harus mendapatkan izin dari Kepala Inspeksi Tambang terkait penimbunan atau penyimpanannya. Apalagi yang menggunakan tangki timbun. Itu harus ada izin dari KAIP. Kemudian apabila tadi menimbun bahan berbahaya mudah eksplosif tadi, nah itu harus menyediakan yang namanya tanda larangan merokok, kemudian menyediakan lampu penerangan darurat, kemudian harus menyediakan juga fire portable, aparat, dan juga penangkal petir. Seperti itu. Oke. Kira-kira sampai di situ ada yang ingin didiskusikan Bapak sekalian? Kemudian terkait penempatan materialnya. Yang pertama, amankan barang yang disimpan dari kemungkinan jatuh. Kembali lagi terkait penempatan material, kemungkinan jatuh berarti mengindikasikan ada yang namanya kondisi tidak aman. Jadi memang harus mengamankan, memang harus sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk lingkungan kerja, baik itu sebelum bekerja ataupun sesudah mengakhiri suatu pekerjaan. Kemudian peliharalah tempat berjalan agar selalu bebas dari tumpukan barang untuk menghindari yang namanya risiko tersandung, terjatuh, terpleset, dan lain sebagainya. Kemudian jangan mencampur adukan material yang disimpan, tempatkan bahan yang mudah terbakar pada area yang terdiri. Terkait material, bahan-bahan itu biasanya sudah ada LDKB-nya, lembar data keselamatan bahan atau MSDS-nya, yang mana di situ sudah memuat komposisi materialnya apa, kemudian sifatnya seperti apa, dan seperti apa penyimpanannya. Apakah mungkin disimpan dengan ruangan yang harus ventilasi seperti apa, dengan suhu ruangan kah, atau apa. Sudah di situ. Kemudian terkait pembuangan sampah ataupun material mudah terbakar, yang pertama segera buang kotoran ke tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Kemudian apabila itu merupakan sisa solvent ataupun sisa hidrokarbon yang mudah terbakar, harus ditempatkan pada media tempat yang tertutup sebelum apakah akan dikendalikan sendiri atau menggunakan pihak ketiga. Seperti itu. Kemudian materi selanjutnya terkait alat pelindung diri. Nah, kalau kita melihat dari hierarki kontrol risiko, APD ini merupakan kontrol terakhir. Nah, kontrol terakhir berarti mungkin menunjukkan bahwa tetap masih ada yang namanya potensi bahaya, juga menyimpulkan kontrol terakhir yang paling tidak efektif sebenarnya. Karena yang paling efektif itu yang paling atas, yang primary ataupun yang secondary control. Tapi kembali lagi, ketika pun mungkin kita sudah bisa mengeliminasi suatu potensi bahaya, nah itu tidak serta-merta dalam suatu kejadian itu potensi bahaya hanya ada satu. Jadi mungkin ada beberapa potensi bahaya yang tetap kembali lagi harus tetap menggunakan APD. Menunjukkan bahwa tetap masih ada potensi bahaya. Dan APD sendiri tujuannya itu adalah untuk melindungi apakah itu sebagian atau keseluruhan seluruh tubuh dari si pekerja dari paparan bahaya di tempat kerjanya. Paparan apakah itu isu keselamatan atau isu kesehatan, seperti itu. Nah, dikatakan APD adalah langkah pengendalian terakhir seperti segitiga terbalik. Nah, semakin ke bawah itu sebenarnya keefektifan dari kontrol risiko itu semakin kecil, semakin ke atas ya semakin bagus, semakin efektif. Seperti itu. Penggunaan APD menandakan bahwa bahaya itu masih ada di tempat kerja. Kemudian orang yang tidak terlindungi di area yang sama itu kemungkinan akan terpapar oleh bahaya, apakah itu bahaya fisika atau mungkin bahaya kimia atau mungkin bahaya mekanik, bahaya kelistrikan yang ada di area kerjanya. Kemudian dikatakan juga kegagalan penggunaan APD berarti tenaga kerja itu akan terpapar. Misalkan untuk kegiatan drilling yang mana resikonya itu terjepit. Nah, misalkan sudah dibuat rekomendasi APD-nya itu adalah menggunakan sarung tangan, tetapi yang disediakan adalah sarung tangan kain. Nah, itu mengindikasi APD-nya itu gagal untuk melindungi si pekerja. Jadi seperti apa rekomendasinya? Dia direkomendasikan menggunakan yang namanya sarung tangan, tetapi apa sarung tangan yang heavy duty. Seperti itu. Itulah gunanya dilakukan yang namanya identifikasi potensi bahaya. Diinventorikan, dikenal semua potensi bahaya untuk semua aktivitas pekerjaan. Seperti itu. Kemudian APD dapat dikombinasikan dengan pengendalian lain. Nah, mungkin kadang ada yang mengira karena yang paling atas paling efektif, berarti nggak perlu lagi pakai APD. Kembali lagi, potensi bahaya itu selalu ada. Karena bukan hanya satu. Bahkan kalau misalnya kita melihat form JSA,
untuk satu aktivitas tahapan pekerjaan, nah itu bisa ada beberapa jenis bahayanya, lebih dari satu. Dari satu bahaya pun itu resiko yang mungkin itu bisa lebih dari satu juga. Nah, ada lagi pertimbangannya adalah terkait jenis-jenis alat pelindung diri sendiri. Ada alat pelindung kepala, helm safety yang tujuannya itu untuk melindungi kepala dari benturan atau mungkin terpukul, kejatuhan objek, atau kalau misalkan untuk kegiatan kelistrikan yang memang secara keteknisan sudah dilakukan pengujian dapat menahan sekian volt tegangan, seperti itu. Kemudian ada alat pelindung mata dan wajah. Nah, biasanya untuk pelindung mata sendiri untuk melindungi mata mungkin dari debu ataupun bahan kimia, atau mungkin ada fiber, bahan-bahan yang beracun ataupun yang berbahaya. Terkait pelindung wajah mungkin untuk kegiatan-kegiatan fabrikasi. Jadi melindungi wajah juga dari paparan bahaya-bahaya kimia. Kemudian ada pelindung pendengaran. Nah, untuk melindungi indera pendengaran kita dari paparan kebisingan. Nah, secara regulasi sendiri, normalnya itu seorang pekerja dapat terpapar kebisingan itu 85 desibel akustik maksimal 8 jam dalam sehari. Nah, ketika berada di atas dari nilai ambang batas tersebut, harus menggunakan atau harus melakukan yang namanya hierarki kontrol. Apakah mungkin kontrol secara shift kerja, ataupun kontrol dengan menggunakan APD. Atau mungkin bisa dengan kontrol engineering. Jadi untuk alat ataupun bahan tertentu yang memang menghasilkan kebisingan yang tinggi tadi diberikan cover, diberikan peredam. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada pelindung tangan dan lengan. Nah, pelindung tangan dan lengan ini sarung tangan safety, apakah itu untuk terkait penanganan atau penanganan bahan kimia biasanya dari latex, terkait untuk pelindungan dari goresan ataupun gesekan biasanya heavy duty. Kemudian pelindung kaki, sepatu safety, melindungi kaki dari tusukan mungkin, atau dari kejatuhan objek, atau mungkin tersandung bahan-bahan yang keras dan lain sebagainya. Kemudian untuk pakaian pelindung, melindungi kulit dari percikan kontaminan. Biasanya ada apron welder untuk pekerja welding, seperti itu. Kemudian pelindung pernapasan dan perlengkapannya, yang melindungi indera pernapasan kita, organ pernapasan dari bahaya bahan kimia. Nah, untuk pelindung pernapasan ini sendiri, mulai dari mungkin untuk yang kegiatan pemeliharaan di ruang terbatas yang memang ada gas beracun, biasanya menggunakan HCBA. Seperti itu. Kira-kira sampai situ dengan didiskusikan Bapak-Bapak sekalian. Kalau tidak ada, kita ke materi selanjutnya terkait pencegahan penanggulangan kebakaran. Kebakaran itu sendiri yang merupakan reaksi kimia. Reaksi kimia akibat adanya perpaduan antara oksigen, panas, dan juga bahan bakar yang tidak terkendali lagi. Makanya disebut yang namanya kebakaran. Nah, terkait kebakaran sendiri ada beberapa klasifikasi ataupun jenisnya. Untuk dari NFPA sendiri, National Fire Protection Association, menyimpulkan ada 6 kelas atau 6 jenis kebakaran. Kelas A itu untuk bahan padat non-logam yang ketika terbakar itu menghasilkan abu. Contoh misalkan kayu, kertas, kain, plastik, ban, nah itu kelas A. Kemudian untuk kelas B itu adalah bahan cair ataupun gas yang mudah mendidih. Contohnya solar, bensin, oli, grease, ataupun bahan-bahan hidrokarbon. Itu kelas B. Kemudian kelas C itu untuk yang bahan peralatan listrik bertegangan. Kelas D itu untuk logam yang mudah terbakar. Kemudian ada tambahan di sini, tidak ada lantas saya tambahkan aja. Kelas E itu untuk yang radioaktif, dan yang kelas K itu untuk kelas-kelas dapur kitchen, lemak-lemak dapur yang dapat terbakar, seperti itu. Kemudian terkait pemadaman yang efektif, memadamkan, metode pemadaman sendiri ada 4 yang dikenal: cooling, smothering, starvation, dan juga inhibition. Kembali lagi, metode pemadaman adalah bagaimana caranya untuk menghilangkan salah satu atau salah 2 unsur pembentuk api tadi. Cooling, yang kita hilangkan panasnya. Dengan cara apa? Mungkin dengan memberikan air. Kemudian metode yang kedua tadi smothering, menyelimuti. Yang kita hilangkan apa? O2-nya. Bisa juga dengan memberikan gas inert, CO2. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, starvation. Yang kita hilangkan apa? Bahan bakarnya, fuel-nya kita hilangkan. Contoh mungkin kalau misalkan di gas ada valve untuk bahan bakar, nah itu diputar. Kemudian yang terakhir inhibition, memutus rantai reaksi kimia. Memutus yang namanya reaksi eksotermis. Dengan cara apa? Biasanya menggunakan APAR tipe ABC atau dry chemical powder. Seperti itu. Terkait tadi untuk yang namanya manajemen kebakaran, jadi ada dikenal fire protection, proteksi api pasif dan juga aktif. Nah, untuk yang
proteksi kebakaran aktif. Nah, ini yang proteksi yang aktif ketika terjadi atau ketika sensornya itu mendapati api, seperti itu misalkan untuk smoke detector, head detector, flame detector, kemudian APAR, sistem alarm, nah itu masuk ke dalam proteksi api aktif. Sedangkan untuk yang pasif seperti apa yang memang sudah seyogianya ada bahkan sebelum konstruksi. Contoh sudah ada escape way, kemudian ada emergency response plan, kemudian ada tim tanggap daruratnya, kemudian ada dinding tahan api, yang tujuannya adalah untuk meredam atau menghambat penyebaran api. Seperti itu. Kemudian terkait prinsip dasar pengamanan kebakaran yang pertama itu perlindungan terhadap keselamatan jiwa. Melindungi semua orang yang berada di tempat kejadian bahkan di sekitarnya. Jadi orang yang kita lindungi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, perlindungan terhadap harta benda dan bangunan, propertinya. Kemudian yang ketiga, perlindungan informasi ataupun proses. Nah, biasanya di sini ada, kalau misalkan Bapak sekalian pernah terlibat mungkin dalam tim tanggap darurat, nah biasanya ada itu salah satu, selain dari tim evakuasi, tim penyelamat, dan tim P3K ada tim dokumentasi di dalamnya, untuk perlindungan informasi dan proses. Kemudian perlindungan lingkungan hidup dari kerusakan. Jadi ada 4 prinsip dasar terkait penanganan kebakaran. Kemudian terkait langkah-langkah nih, langkah-langkah yang perlu dilakukan bila terjadi kebakaran. Yang pertama itu jangan panik, usahakan tenang dan cari sumber api. Besar kecilnya kebakaran ketika misalkan masih dalam ukuran yang kecil yang dapat dipadamkan dengan APAR, langsung go ahead. Kembali lagi, itulah gunanya dilakukan drill kebakaran. Seperti itu. Kemudian apabila memang tidak punya kompetensi, yang penting langsung aja menuju ke escape point, menuju ke master point atau assembly point. Kemudian yang kedua, bunyikan alarm kebakaran atau tanda-tanda lainnya. Matikan aliran listrik atau gas dan aliran bahan bakar. Kemudian beritahukan ke dinas kebakaran atau emergency response. Atau kalau misalkan memang sudah ada call emergency-nya atau ada CCR dilaporkan. Kemudian mengevakuasi semua karyawan ke tempat berkumpul. Dan yang terakhir adalah absen dan pastikan keberadaan semua karyawan. Dipastikan dihitung orang yang berkumpul di assembly point sudah sesuai dengan orang yang hadir yang absen saat itu, di hari itu. Kemudian materi selanjutnya terkait pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, terkait pertolongan pertama pada kecelakaan ini merupakan pertolongan awal, primary survey yang dapat kita lakukan kepada korban kecelakaan secara mendasar sebelum bantuan medis datang atau tiba. Untuk tahapan-tahapan sendiri bisa mungkin beda-beda sih setiap perusahaan, tapi biasa tahapannya itu lebih ke lapor ke CCR atau mungkin ke emergency call-nya, mengatakan emergency 3 kali, emergency. Kemudian sebutkan siapa nama penelpon siapa, kemudian sebutkan sedang berada di area mana, kemudian menyebutkan identitas dari si korban, siapa namanya. Setelah itu menyebutkan kondisi dari si korban seperti apa, dan sambil menunggu bantuan medis datang. Nah, terkait urutan tindakan RCP-nya, dikenal dengan singkatan DRCAB, Danger Response Circulation Airways and Breathing. Jadi ketika sudah dilakukan tahapan-tahapan ini, si korban atau mungkin yang hanya pingsan saja, setelah korban terakhir memberikan reaksi, dilanjut dengan yang namanya recovery position atau posisi miring. Kemudian terakhir terkait pembinaan keselamatan. Jadi pembinaan itu ya bagaimana caranya membangun K3 di tempat kerja. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan, misalkan dengan memberikan penyuluhan terkait K3. Jadi ada seminar-seminar mungkin, ada awareness, ada kampanye-kampanye K3. Kemudian dengan melakukan yang namanya safety talk. Kemudian yang ketiga bisa dengan memberikan safety training, ya yang internal, seperti itu. Kemudian melakukan yang namanya safety inspection. Kemudian melakukan safety investigation. Kemudian melakukan safety meeting untuk tingkatan pengawas ke atas. Kemudian melakukan yang namanya pemantauan lingkungan kondisi kerja. Pengukuran lingkungan kerja, apakah lingkungan kerja tersebut masih berada pada nilai ambang batas yang wajar atau tidak. Seperti itu. Kemudian yang ke-8, penyediaan atau perlengkapan K3. Kemudian dibentuk yang namanya organisasi K3, komite K3 atau P2K3 dibentuk. Kemudian terakhir dibuatkan yang namanya program K3 tahunan. Nah, terkait program K3 tahunan ini biasanya dibuatkan di akhir menuju awal tahun. RKAB, rencana kerja dan anggaran biaya. Sekalian juga dibuat program K3 tahunannya dalam bentuk safety committee meeting. Saya kira sampai di sini untuk materi peraturan K3 pertambangan. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan Bapak-Bapak sekalian? Kalau tidak ada, kita ke materi selanjutnya terkait safety accountability. Untuk unit kompetensi melaksanakan tugas dan tanggung jawab keselamatan pertambangan.
pendahuluannya latar belakang. Pengawas adalah penghubung antara pihak manajemen dengan pekerja atau bawahan. Jadi supervisor, pengawas, punya dua tugas nih. Sebagai mediator dan juga sebagai motivator. Mediator antara manajemen dengan pekerja bawahannya, dan mediator motivator untuk bawahan-bawahannya yang memotivasi bekerja aman, bekerja selamat, seperti itu. Dikatakan kebijakan perusahaan adalah bekerja seefektif mungkin dan seefisien mungkin untuk menghasilkan produksi yang tinggi namun tetap aman. Apalagi untuk perusahaan yang memang sudah menetapkan sistem manajemen K3. Selain memang produksi tinggi, tetap juga harus zero LTI, zero accident, seperti itu. Kemudian pengawas sendiri merupakan first line supervisor yang bertanggung jawab atas ditaatinya peraturan dan perundangan K3 di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian kenapa harus pengawas yang melakukan pengawasan? Ya, kembali lagi yang pertama karena pengawas yang selalu berada, yang paham lapangan kerjanya, area yang ditanggungjawabkan kepadanya. Karena dia hari-hari ada di situ. Kemudian yang kedua dikatakan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi yang tidak aman dan tindakan tidak aman di tempat kerja. Nah, itulah gunanya dilakukan yang namanya P2H sebelum bekerja. Diperiksa dulu, dicek dulu, apakah mungkin jalan haulingnya kah, atau mungkin peralatan yang akan digunakan ada yang rusak. Nah, mitigasinya apa? Akan ada risiko, akan ada accident. Kembali lagi ke tugas dan tanggung jawab seorang pengawas menjamin keselamatan dan kesehatan anak buahnya. Jadi ketika ada ditemukan kondisi tidak aman, yang high risk, nah si pengawas ini berwenang untuk memberhentikan saat itu juga pekerjaan tersebut. Yang berwenang juga untuk memberikan pendingan, memberikan arahan untuk dipending dulu sembari dilakukan perbaikan atau penanganan sebelum pekerjaan tersebut dilanjut. Kemudian yang ketiga, pengawas mengetahui kasus kecelakaan dan kejadian berbahaya yang paling lengkap. Jadi yang memiliki data kecelakaan terlengkap itu pengawas. Kemudian yang keempat, mengetahui prosedur kerja untuk menjaga K3. Jadi pengawas itu yang juga paling tahu terkait bagaimana bekerja yang aman, cara bekerja yang selamat, seperti itu. Kemudian terkait responsibility dan accountability. Responsibility itu adalah tanggung jawab, segala sesuatu yang harus ditanggung. Sedangkan accountability, pertanggungjawaban dari tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita, seperti itu. Jadi terkait pertanggungjawaban seperti apa ya, bagaimana cara kita dapat mempertanggungjawabkan, apakah tanggung jawab tugas-tugas yang diberikan kepada kita itu telah dapat kita lakukan dengan baik. Nah, makanya untuk terkait pertanggungjawaban itu adalah membuat agar dapat accountable, dapat dihitung. Jadi bagaimana caranya agar dapat dihitung? Berarti seorang pengawas itu harus memiliki kreativitas yang tinggi. Harus bisa membuat secara rinci upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan aktivitas ataupun tugas tersebut. Misalkan terkait yang pertama, menjamin yang namanya keselamatan dan kesehatan bawahan. Jadi terkait menjamin dan keselamatan dan kesehatan, apa upaya yang dapat dilakukan? Pertama dengan melakukan yang namanya safety talk harian atau toolbox meeting. Nah, kita buatkan nih jadwalnya. Buat saja mungkin dalam 1 tahun 3 bulan. Nah, dalam 3 bulan kita buatkan, itu akan dilakukan per minggu satu kali, sekali dalam seminggu, atau terserah dari pengawas seperti apa atau kebijakan dari perusahaan dibuatkan. Kemudian per triwulan kita akan buat yang namanya review atau evaluasi. Nah, sekali dalam 3 bulan mungkin ada bolong 2 kali. Nah, kita bisa lihat nih efektivitasnya seperti apa. Berarti misalkan 10 yang dilakukan, 10 per 12 dikali 100%. Misalkan dapatlah 88%. 88% lah persentase si pengawas ini. Mungkin yang tadi yang pertama safety talk, yang kedua akan melakukan yang namanya training di klub internal. Nah, dibuatkan juga 3 bulan, 1 bulan sekali misalkan. Nah, setelah dilakukan evaluasi per 3 bulan sekali, hanya 2 bulan yang dapat terlaksana. Atau mungkin bisa jadi memang terlaksana 3 kali itu. Jadi untuk membuat agar tugas tanggung jawab kita yang dapat accountable, kembali kita harus bisa merincikan dengan jelas. Dibuat guideline ABCD dan seterusnya. Itu tugas dan tanggung jawab sudah saya jelaskan tadi sih, sedikit aja. Kemudian terkait pemeriksaan harian. Nah, pemeriksaan harian ini memang wajib dilakukan. Kenapa? Yang pertama, untuk memastikan bahwa semua peralatan yang akan digunakan, semua pekerja sudah paham bagaimana cara bekerja yang aman dan selamat, sudah dapat memahami mungkin dari form JS ataupun instruksi kerjanya, semua sudah paham bahaya risikonya apa. Gitu. Kemudian apabila ditemukan yang namanya tindakan tidak aman ataupun mungkin kondisi tidak aman, dilakukan perbaikan dahulu. Sesuai kembali lagi dengan profil risiko masing-masing. Kemudian terkait standar pelaksanaannya itu, nah yang pertama biasanya yang diperiksa itu apa saja, jalan masuk, peralatan yang akan digunakan, area kerjanya, pemahaman terhadap SOP, tindakan dan kondisi tidak aman. Nah, cara pemeriksaan seperti apa? Ada disediakan checklist pemeriksaan harian. Sudah ada checklistnya, kemudian pengawas akan melakukan pemeriksaan di checklist, kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh atasan, kemudian di filing.
Gunanya untuk apa? Di filing sebagai dokumen. Jadi misalkan ketika ada audit atau ada investigasi yang memerlukan checklist pemeriksaan harian ini dapat segera ditemukan, segera dikumpulkan seperti itu. Kemudian tadi bagaimana tanggung jawab dapat menjadi accountable? Yang pertama, rinci jenis dan tahapan pekerjaan. Misalkan tadi kita sudah buat untuk melakukan yang namanya safety talk. Safety talk ini sendiri kita buatkan rinciannya seperti apa, timetable-nya seperti apa, SOP-nya seperti apa, dibuat. Kemudian buat jadwal pengawasan, kembali lagi jumlah pengawas itu tidak dalam jumlah yang searah, tidak tegak lurus lah, tidak sama banyak dengan jumlah orang yang akan diawasi. Nah, ketika memang seperti itu ya kembali lagi seperti apa program yang dapat dilakukan di jadwal pengawasan. Nah, jangan sampai untuk kegiatan yang high risk tidak ada pengawas yang standby di situ, minimal ada di area yang di zona yang masih berada di zona pengawasan. Nah, ada pengawas yang remote. Kemudian yang ketiga, waktu atau lamanya pengawasan, kemudian dibuat guidelines atau panduan seperti apa, kemudian tentukan daerah apa yang akan diawasi, kemudian tentukan juga bagian ataupun objek yang akan diawasi, kemudian buat evaluasinya, daftar hadirkah, materi, dan juga bisa dalam bentuk persentase seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ditentukan siapa yang bertanggung jawab, kemudian dibuatkan standar evaluasinya, kemudian terkait pelaporan dan arsip juga didokumentasikan. Kembali lagi dokumentasi itu gunanya untuk apa? Ya itu adalah untuk audit. Ketika audit ditanyakan apakah selalu pernah melakukan yang namanya investigasi, pernah melakukan yang namanya pemeriksaan, inspeksi, dan lain sebagainya, ketika tidak ada dokumen pendukung, itu bisa dianggap tidak ada. Jadi dokumen itu gunanya adalah sebagai yang namanya eviden atau pembukti. Ini bisa contohnya target K3 ini misalkan dalam 1 bulan atau kembali lagi tergantung kepada kreativitas dari pengawas untuk membuat program-programnya. Kemudian terkait fungsi dan peranan supervisor. Nah, yang pertama, permasalahan umum dari supervisi itu sendiri. Yang pertama, supervisory responsibility atau accountability. Permasalahan dari tanggung jawab dan pertanggungjawaban seorang pengawas. Misalkan seorang pengawas ini sudah ada nih tanggung jawab, cuman tidak bisa merincikan, nah itu akan menjadi permasalahan. Atau ketika memang sudah dibuatkan secara rinci, tetapi tidak dilaksanakan. Atau memang misalkan sudah dilaksanakan programnya, tetapi tidak efektif, itu juga akan menjadi permasalahan. Kemudian terkait dari supervisory skill dari pengawas itu sendiri. Pengetahuan, kemampuan, dan kemauan. Kemudian terkait fungsi supervisor nih, dia sebagai mediator dan juga sebagai motivator. Kemudian terkait peranan supervisor, ada tiga jenis, 3 klasifikasi: production oriented, employee oriented, atau safety oriented. Apakah fokus kepada produksi, fokus kepada tenaga kerja, atau fokus kepada safety? Nah, jadi ketika memang seorang pengawas yang baik, yang memang bertanggung jawab terhadap ya harus ketiga-tiganya ini bisa dilakukan, bukan hanya salah satu atau salah dua. Kemudian selanjutnya terkait wewenang supervisor. Supervisor itu memiliki wewenang untuk mengatur anak buahnya, mengatur pekerjaan, mengawasi pelaksanaan pekerjaan, menegur bawahan, dan menilai bawahannya. Dia berwenang untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini. Kemudian ada 10 kunci supervisor: penentuan standar operasi, perbaikan metode kerja, penempatan pekerja yang tepat, pembinaan dan pengawasan tugas, kemudian melakukan namanya peningkatan K3, melakukan pemeliharaan lingkungan kerja, melakukan pemeriksaan K3, melakukan perbaikan atau pembetulan dengan sesegera mungkin, peningkatan kesadaran K3, sampai praktik untuk mencegah kecelakaan. Kira-kira sampai di sini ada yang didiskusikan atau ditanyakan Bapak sekalian? Kira-kira sampai di situ yang didiskusikan Bapak sekalian? Oh, ya, Bu, saya mau tanya, Bu. Silakan, Bu. Nah, untuk kira-kira kalau misalnya dari 2 materi itu, kemungkinan yang ditanyakan asesor itu lengkap yang harus kita jawab sama undang-undangnya, pasal-pasalnya, atau gimana, Bu? Sebentar Pak, ini suara saya atau kok tidak di sana, pemahaman kita Pak? aja, Bu? Soalnya suara Bapaknya di sini terdengar keras-keras gitu.
Sama sih ya. Sama ya? Suara saya juga terdengar seperti Iya. itu di sana, Pak? Terdengar kayak gitu juga sih, Bu. Agak Oke. kresek-kresek dia. Jadi untuk yang materi hari ini, yang terkait peraturan ketiga pertambangan, yang ditanyakan asesor itu Undang-Undang 170 biasanya terkait apa hak dan kewajiban seorang pekerja tambang itu. Kemudian terkait tugas dan tanggung jawab ya kembali lagi, Bapak sekalian kan mengambil skema pengawas operasional pertama. Nah tentunya harus tahu, harus paham apa tugas dan tanggung jawabnya masing-masing nantinya ketika memang sudah diangkat menjadi pengawas operasional di tempat kerjanya. Harus bisa menjelaskan keempat-empatnya tadi itu. Tidak harus sesuai dengan yang tertulis di undang-undang, tapi dalam artian tidak menghilangkan makna yang sebenarnya. Misalkan terkait tugas dan tanggung jawab, yang pertama bertanggung jawab kepada KTT atau TTL atas keselamatan dan kesehatan orang yang menjadi pekerja tambang yang menjadi anak buahnya. Nah, Bapak bisa jawab bertanggung jawab kepada KTT atas keselamatan dan kesehatan anak buah. Nah, itu tidak menghilangkan maksud sebenarnya. Seperti itu kira-kira Pak Iqbal. Oh, berarti terkait pemahaman kita ya mengenai tugas pasalnya sekalian. Kalian ditanyakan untuk tugas dan tanggung jawab itu ada tercantum di peraturan Kalau yang kita mana? harus lengkap. Ya. Mungkin dari saya itu dulu. Kira-kira dari bapak-bapak yang lain ada lagi yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan? Ya, Pak Tunggu. Halo, Ibu. Silakan, Pak. Bu, ketika nanti kita sudah ini kan dua materi yang kita udah kita bahas ya. Nah, setelah itu apakah ada resume dari yang akan ditanyakan oleh asesor? Kayak tadi kan Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 sama tugas dan tanggung jawab pengawas. Nah, ini yang lain apa? Buat training atau gimana, Bu? Oh, ada Pak, ada. Nanti saya kirimin deh, Pak. Nggak harus di akhir, Oh, tapi ya. saya kirimin aja. Boleh. Sama ini, Bu, kayaknya yang nggak tahu sih penglihatan saya atau gimana, itu yang dari Undang-Undang Pertambangan yang Ibu kirim lewat WA itu sama yang kita bahas itu agak berbeda, Bu ya. Oh iya, ada dua materi sebenarnya, Beda Pak. Jadi nanti saya share yang baru. Nah, yang saya share itu masih yang lama, jadi belum sempat digabungin gitu, Pak. Nanti saya kirim lagi deh yang baru. Oh ya, boleh nanti di-share grup. Oh ya, makasih, Bu. Kira-kira ada lagi yang didiskusikan atau ditanyakan bapak-bapak sekalian? Baiklah, kalau misalnya tidak ada lagi yang didiskusikan, pertemuan kita sore ini sampai di sini. Kita bertemu lagi besok di jam-jam ruangan yang sama. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih kepada bapak sekalian. Selamat sore, sudah dapat lift dari ruangan ini. Sorry, Bu. Terima kasih. Sore, Bu. Terima kasih.